Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Destina Sari Saimona. Saya dari Manajemen Non-Reguler kelas A1, Institut Digital Business Indonesia, Kampus A. Di sini saya akan menjelaskan tugas individu mata kuliah Manajemen Konflik Perubahan, dosen Pak Danis Wahyu. Terkait materi penolakan terhadap perubahan dalam organisasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait studi kasus tentang penolakan terhadap perubahan struktur organisasi di PT PLN Persero. Awal mulanya adanya krisis ekonomi di Indonesia, yaitu pada tahun 1997 yang menjadi perubahan besar pada PT PLN Persero. Pemerintah Indonesia pada tahun 1998 membentuk restrukturisasi dan rehabilitasi PT PLN Persero, yaitu salah satu implementasi dari perubahan besar tersebut adanya perubahan struktur organisasi di PT PLN, distribusi Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Mengadakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap sikap penolakan karyawan PT PLN terhadap restrukturisasi yang sedang berjalan PT PLN Persero distribusi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta dipilih sebagai sampel terutama karena perubahan struktur organisasi yang cukup signifikan. Maksud dan tujuan dari penelitian tersebut ingin mengetahui hubungan antara penerimaan informasi mengenai perubahan organisasi dan pemahaman atas kondisi perusahaan terhadap sikap penolakan pada perubahan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan dengan menganalisis secara statistik data-data primer yang diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada para karyawan PT PLN Persero, yaitu distribusi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Kesimpulannya yang didapatkan adalah bahwa penerimaan informasi berkorelasi secara signifikan terhadap sikap penolakan pada perubahan. Koefisien korelasi yang didapatkan adalah positif, yang berarti bahwa pada penelitian ini semakin banyak informasi yang didapatkan oleh karyawan mengenai restrukturisasi, maka semakin tinggi sikap penolakan pada perubahan. Selanjutnya, bagaimana jika saya sebagai pimpinan perusahaan PT PLN Persero, bagaimana juga langkah-langkah penyelesaian penolakan tersebut dengan melakukan langkah-langkah yang ada di bawah ini, yaitu melakukan pendidikan komunikasi, partisipasi, fasilitas dan dukungan, negosiasi, manipulasi, dan kooptasi, dan yang terakhir yaitu paksaan. Pertama, yaitu melalui langkah-langkah pendidikan dan komunikasi. Komunikasi yang ada pasti akan menjadi informasi yang beredar menjadi simpang siur. Untuk itu, saya akan mengkomunikasikan alasan yang logis mengenai diperlukannya perubahan struktur organisasi di PT PLN yang mungkin bisa dikemas dengan baik melalui presentasi atau membuat PowerPoint yang di dalam PowerPoint tersebut merupakan poin-poin penting kenapa diadakannya perubahan struktur organisasi di PT PLN. Dan presentasi tersebut akan mengurangi penolakan atau resistensi dari karyawan yang terkait. Dan selanjutnya yaitu partisipasi. Partisipasi yaitu pasti akan mengikut sertakan karyawan-karyawan yang ada di PT PLN Persero. Seperti halnya yang tadi di studi kasus sudah dijelaskan, yaitu membagikan kuesioner sehingga karyawan-karyawan lain dapat berpartisipasi melalui pengisian kuesioner tersebut. Dan jika ingin
partisipasi secara langsung mungkin lebih baik, karena jika langsung karyawan tersebut ikut serta, maka tidak mungkin karyawan tersebut akan menolak keputusan perubahan, karena pasti karyawan tersebut ikut serta dalam proses pengambilan keputusannya. Namun, pada sisi lain, proses partisipasi ini dapat membuat keputusan yang buruk dan memakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, fasilitas dan dukungan. Bisa dilakukan konsultasi, terapi, dan memberikan pelatihan keahlian yang baru sesuai dengan perubahan struktur organisasi yang ada. Dan beberapa langkah yang menunjukkan dukungan dan komitmen perusahaan untuk mendampingi karyawan dalam proses perubahan struktur organisasi tersebut. Dan jika masih ada karyawan yang menolak perubahan ini dapat dilakukan, mungkin bisa memberikan pensiun dini atau memberikan golden check hand kepada karyawan yang tetap ingin menolak perubahan tersebut. Langkah selanjutnya yaitu negosiasi. Lakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan struktur organisasi di PT PLN tersebut. Contohnya, memberikan gambaran terhadap sikap penolakan karyawan PT PLN Persero terhadap restrukturisasi yang sedang berjalan di PT PLN Persero Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka ada perlu negosiasi yang baik antara pihak dalam dan luar yang terkait. Selanjutnya ada manipulasi dan kooptasi. Untuk manipulasi sendiri dalam materi manajemen konflik dan perubahan, untuk mendapatkan kerjasama dari karyawan dengan cara memelintir pesan. Contohnya, saya sebagai pimpinan mungkin akan mengajak karyawan tersebut dengan kata-kata yang masuk akal untuk mendapatkan karyawan tersebut bekerja sama dengan kita. Untuk kooptasi itu sendiri memberikan jabatan yang penting kepada pemimpin dari karyawan yang menolak perubahan. Sepertinya saya akan memberikan jabatan atau tanggung jawab kepada karyawan tersebut, sehingga karyawan tersebut akan sedikit mengurangi atau menyetujui perubahan struktur organisasi tersebut. Hal yang di atas yang tadi yaitu untuk mendapatkan solusi atau saran, tetapi lebih kepada untuk mendapatkan dukungan terkait perubahan struktur organisasi di PT PLN. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada langkah paksaan. Jika langkah-langkah yang sebelumnya tidak bisa dilakukan, maka langkah terakhir yaitu dengan paksaan. Saya akan memberikan ancaman dan menjatuhkan hukuman bagi karyawan yang menentang dilakukannya perubahan struktur organisasi dan benar-benar sudah tidak bisa lagi dilakukan dengan cara yang baik. Langkah terakhirnya yaitu saya akan melakukan paksaan kepada karyawan tersebut. Sekian pembahasan tugas individu mata kuliah manajemen konflik dan perubahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.